Itu mari kita akan mulai aja dalam firman Allah. Yang kita bahas pada malam hari ini tentang akhir zaman itu nanti kita akan bahas di sekitar pemulihan gereja ya. Yang pertama adalah pemulihan gereja dan selanjutnya adalah penyingkiran gereja dan selanjutnya adalah penyiksaan atau antikris. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pengangkatan atau rapture ya, bahasa kerennya. Dan juga kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan 1000 tahun damai ya Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu yang kita akan bahas sebentar. Jadi kalau lihat bahannya ini memang panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus sabar dan menguatkan hati. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kita ya, sehingga kita bisa mengikuti ya firman Tuhan pada malam hari ini dari awal sampai akhir ya, supaya kita tidak kehilangan berkat ya, supaya kita tidak kehilangan kekuatan ya, supaya kita tidak akan kehilangan pengharapan, karena ini benar-benar pengharapan kita. Iya, puji Tuhan. Mulai dari pemulihan gereja ya Bapak Ibu. Kenapa harus dimulaikan dari pemulihan gereja ya Bapak Ibu? Penting sekali ya. Karena selanjutnya kita akan bicara tentang penyingkiran gereja ya, penyingkiran gereja. Kita tahu penyingkiran gereja itu adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, yang sudah dipulihkan, yang sudah disempurnakan itu yang akan disingkirkan ya, akan disingkirkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita belum dipulihkan, kalau kita belum disempurnakan oleh Tuhan, bisa-bisa ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Itulah alasannya, maka dimulai dari pemulihan gereja ya, supaya kalau kita gereja sudah dipulihkan, kalau gereja sudah disempurnakan, maka penyingkiran gereja itu akan menjadi bagian kita ya. Apa itu keuntungan ya, apa manfaat penyingkiran gereja itu ya. Sebab kalau kita mengikuti termasuk dalam penyingkiran gereja nanti, maka kita akan lepas dari yang namanya antikris ya, itu yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah kita lanjut aja mulai dari pemulihan gereja ya Bapak Ibu, mulai dari pemulihan gereja. Nah sebelum lanjut Bapak Ibu, kita akan melihat ya pemulihan gereja. Kita tahu bahwa gereja itu sebetulnya lihat firman Tuhan itu bukan karena kita ya, maunya Tuhan juga ya, maunya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Seperti firman Tuhan katakan dari awal, bagaimana Tuhan menciptakan manusia ya, dari Kejadian 1 ayat 26 kita semua tahu bahwa maka kita menjadikan manusia ya serupa dengan gambar dan rupa kita ya Bapak Ibu. Ini luar biasa ini ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan menciptakan manusia seperti itu ya. Jadi beda dengan Tuhan menciptakan yang lain ya. Hanya disebutkan jadilah maka akan jadi. Tapi waktu menciptakan manusia ditulis ya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan di sana, marilah kita ya. Kita berarti Allah Tritunggal ya Bapak Ibu ya. Marilah kita menjadikan manusia serupa gambar dan rupa kita. Di situ ada kita ya. Jadi adalah Allah Tritunggal yang menciptakan kita ya, segambar dan serupa Allah ya Bapak Ibu. Kan luar biasa ini ya. Apa artinya Bapak Ibu? Tentu namanya juga serupa ya, segambar dan serupa Allah. Berarti apa yang ada dalam Allah itu ya, karakter Allah, sifat-sifat Allah itu tentu ada sebagian ada dalam manusia ya Bapak Ibu. Itu artinya seperti itu. Itu kan luar biasa, tidak seperti ciptaan yang lain ya. Oleh karena itu, karena Tuhan dari awalnya sudah begitu, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita ya. Tuhan itu sangat peduli bagi kita. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan kita ya. Sehingga dari akhir hidup kita ini benar-benar kita akan dipulihkan ya. Sehingga siap kita akan disingkirkan ya dari siksaan yang luar biasa itu, dari antikris ya Bapak Ibu. Nah, itu dasarnya ya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi
Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan akan selalu mengerjakan ya, sehingga membawa kita semakin hari semakin menuju pada kesempurnaan. Itu janji Tuhan ya. Nah, kalau begitu apa menjadi kewajiban kita ya Bapak Ibu? Kita akan lihat juga, coba kita akan lihat dalam Efesus 1 ya, ayat Efesus 2 ya, ayat 8 di sana kita cuma tahu ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Itu bukan hasil perbuatanmu ya. Ya. Tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri ya. Jadi jelaskan di sana memang benar-benar karena kasih karunia Allah ya, oleh karena iman ya Bapak Ibu. Sedangkan iman sendiri itu dari Allah ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengar firman. Firman adalah Yesus sendiri ya. Jadi benar-benar kita ini tidak punya andil ya. Ya. Manusia tidak punya andil ya, karena semua yang mengerjakan adalah Tuhan ya. Coba kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 ya. Di sana dikatakan karena Allah lah ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu ya, tidak baik dalam kemauan maupun dalam pekerjaan menurut kerelaannya, menurut kuasanya ya. Jadi jelas di sana dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu ya Bapak Ibu. Ini jelas sekali ya Bapak Ibu. Ini jelas sekali. Oleh sebab itu sekali lagi apa yang harus kita lakukan ya sebagai manusia ya. Allah begitu peduli bagi kita ya. Allah sangat peduli bagi kita ya. Coba kita melihat juga di dalam firman Allah ya. Ya tadi Kejadian 1:26 kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ya. Ini yang diperbuat Tuhan, ini yang dikerjakan Tuhan bagi manusia, fokusnya Tuhan ya, luar biasa. Kita akan melihat di sana ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ya Bapak Ibu, jelas sekali di sini bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita akan dipulihkan, akan disempurnakan ya. Dikatakan firman Tuhan ini, dikatakan ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang menggenapinya. Hanya Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita ya. Ini luar biasa. Dikatakan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Bapak Ibu. Nah, kita melihat yang lain dulu ya, baru nanti dijelaskan. Iya. Mazmur 8 ayat 5 ya. Mazmur 8 ayat 6 ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan ia telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini kemuliaan Tuhan bagi kita ya. Masih ada lagi Efesus 5 ya, ayat 25 mulai. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat
atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi semua jemaat kudus dan tidak bercela. Itulah jamban Tuhan untuk kita ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan yang dibacakan tadi menggambarkan pada kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Ya. Jadi kita hanya apa Bapak Ibu, tugas kita hanya apa? Hanya merespon aja, ya. Hanya merespon aja. Ya. Artinya merespon itu ya kita akan menangkap dengan apa? Dengan antusias ya, dengan konsentrasi ya, dengan sungguh-sungguh. Untuk jelasnya coba apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Coba minta tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat 10. Apa dikatakan Rasul Paulus? Itu artinya merespon seperti apa ya? Atau diem aja? Ya. 1 Korintus 15:10 siapa yang dapat? Bacakan dengan keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, luar biasa Bapak Ibu ya. Semua karena kasih karunia Allah yang menyertai Paulus, ya luar biasa. Paulus bilang, oleh karena kasih karunia Allah, mereka ada sebagaimana mereka ada, ya semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang Tuhan percayakan itu tidak sia-sia, ya tidak sia-sia. Tetapi apa? Yang mengerjakan bagi Rasul Paulus apa? Tapi aku akan bekerja lebih keras daripada yang lainnya, artinya dari rasul-rasul yang lain. Ya, tapi dikatakan itu bukan karena saya, ya. Itu bekerja keras itu bukan karena saya dikatakan seperti itu. Tapi karena apa? Karena kasih karunia Allah yang menyertai Paulus. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Kerja keras tapi kasih karunia. Jelas Bapak Ibu di situ? Artinya iya, luar biasa. Sekali lagi kalau Bapak Ibu itu ada kerinduan, ada niat, ada bertekad untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, di situ langsung Roh Kudus itu akan menopang ke Bapak Ibu sekalian, ya, tidak akan membiarkan kita, ya, artinya seperti itu, ya. Semua yang melakukan yang baik itu Tuhan akan sertai, ya. Tuhan Roh Kudus yang akan menyertai kita, ya. Jadi ya saya bacakan tadi berapa ayat tadi yang dibacakan tadi, dikatakan kita akan disempurnakan, akan dipulihkan baik roh, jiwa dan tubuh kita sampai kedatangan Tuhan balik kali yang kedua tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Tapi Tuhan yang menggenapinya, Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang kita bacakan tadi itu kan bunyi dari firman Allah. Artinya hukum yang sempurna, ya. Kalau hukum yang sempurna sudah mengatakan demikian itu pasti akan jadi, ya. Jadi sudah sah, ya. Karena yang mengatakan itu bukan manusia, tapi hukum yang sempurna itu firman Allah, ya. Tahu toh? Yakobus 1:25 hukum yang sempurna, ya. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi harus ada apa Bapak Ibu? Respon, ya. Ada respon, ya. Kalau responnya Bapak Ibu seperti Rasul Paulus tadi, ya. Bekerja keras tapi kasih karunia. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang bagian Tuhan telah kerjakan, ya, seperti firman Tuhan tadi. Tapi bagian kita harus dikerjakan, ya. Ya kan begitu Bapak Ibu, ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bahkan Tuhan katakan yang tidak dinyatakan itu adalah untuk Tuhan memang, ya, tersembunyi, ya. Itu dikatakan di dalam apa itu? Perjanjian Lama itu ulangan berapa itu, ya, dikatakan kemudian dilihat nanti. Jadi apa yang tersembunyi itu bagian Allah, ya. Tapi yang dinyatakan itu adalah bagi kita, bagi keturunan kita, bahkan bagi semua anak-anak kita, ya, untuk dilakukan, ya Bapak Ibu. Jadi ada yang bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi jangan bilang semua Tuhan, ya.
Tuhan mengerjakan, kita hanya merespon Bapak Ibu. Merespon seperti apa? Rasul Paulus merespon seperti itu. Bekerja keras tapi kasih karunia. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, ya sekali lagi kita hanya merespon aja. Dan kita akan mengikuti apa namanya? Mengikuti proses yang berjalan yang Tuhan kerjakan, ya. Proses yang berjalan itu harus kita ikuti sampai menuju pada apa? Pemulihan, menuju pada kesempurnaan. Ya berjalan terus itu Bapak Ibu. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu berhenti di jalan, tidak ikuti proses, apakah jadi Bapak Ibu? Ya tentu nggak jadi ya Bapak Ibu. Tidak otomatis. Karena Tuhan itu bekerjasama juga dengan kita ya. Tuhan telah mengerjakan, tapi kita nggak mengerjakan ya Bapak Ibu. Oleh itu mari Bapak Ibu kita yakin dan percaya sudah firman Tuhan ini, bahkan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Sehingga pada akhir zaman nanti ya Tuhan akan memulihkan kita ya, sehingga kedatangan Tuhan pada kali kedua itu tidak akan mengecewakan ya. Harapan kita akan dinyatakan ya, puji Tuhan. Jadi kita harus yakin dan percaya ya. Kita harus ada dalam prosesnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal ya, dikatakan. Lepas itu kita harus masuk dalam rencananya Tuhan. Kita harus masuk dalam maunya Tuhan ya. Yaitu merespon tadi itu ya, merespon tadi itu. Sehingga kita ada dalam prosesnya Tuhan ya. Jangan sampai kita keluar dari proses ya. Ya. Haleluya, luar biasa. Itu menjadi keyakinan kita bahwa barang siapa yang merespon firman Tuhan, yang merespon firman Allah, yang merespon Yesus Kristus, maka kita akan siap disingkirkan nantinya ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah tentang pemulihan gereja. Jadi kita hanya mengamenkan aja apa yang katakan Tuhan, ya. Kita akan melumpuhkan hati, ya. Kita akan merendahkan diri kita, sehingga Allah Kudus itu kan bekerja, ya. Allah Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita, ya. Sebab kalau kita merendahkan hati, ya akan jalan Bapak Ibu, ya. Sehingga Roh Kudus tidak berfungsi, walaupun dikatakan Roh Kudus itu udah ada dalam kehidupan kita sejak kapan? Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah dimeteraikan, ya Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekali lagi, respon kita yang harus dinyatakan, harus dikerjakan dalam prosesnya Tuhan, sehingga semua akan menuju pada kesempurnaan, menuju pada pemulihan gereja, sehingga siap untuk disingkirkan, ya. Kita lanjut dalam penyingkiran gereja sekarang ya, penyingkiran gereja. Bapak Ibu pernah dengar itu penyingkiran gereja. Ada juga pengangkatan gereja, itu beda Bapak Ibu ya. Ya, kalau penyingkiran gereja itu adalah di mana orang percaya yang sungguh-sungguh yang sudah dipulihkan itu akan disingkirkan, ya, akan disingkirkan. Tapi kalau pengangkatan penyingkiran itu tempatnya adalah ke tempat yang horizontal, artinya tidak naik ke atas ya, tidak ke langit, tidak ke awan-awan, tapi horizontal, masih ada dalam bumi ini, yaitu di padang gurun. Itu nanti akan dibaca firman-Nya. Tapi kalau pengangkatan itu adalah orang-orang percaya ya, akhirnya nanti kedatangan Tuhan itu kita akan diangkat, diubahkan sekejap mata, menyongsong Tuhan di angkasa. Nanti ada ayatnya. Jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi penyingkiran dulu yang kita bicarakan sekarang, penyingkiran gereja ya. Jadi beda dengan pengangkatan gereja. Wahyu 12 ayat 14 ya. Penyingkiran gereja. Wahyu 12 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar. Perempuan itu bicara tentang gereja Tuhan ya Bapak Ibu, udah tahu. Dari sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Kita tahu ular itu si iblis, ya, udah tahu. Itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, ini jelas dengan Tuhan dikatakan seperti ini. Ya, jadi nanti
orang percaya yang sungguh-sungguh, yang sudah dipulihkan, ya, tidak semua ya Bapak Ibu, yang sudah dipulihkan, yang sudah disempurnakan akan disingkirkan oleh Tuhan. Ya, tapi bukan ke awan-awan ya, bukan. Di firman Tuhan dikatakan masih di bumi ini, yaitu di padang gurun. Kita masih ingat bagaimana orang Israel ya yang singkirkan ya, umat Israel ya dari Mesir ya, kita tahu seperti itu ya Bapak Ibu, masih ada dalam bumi ini. Iya. Masih juga ayat yang lain bahwa penyingkiran itu seperti itu dikatakan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kita tahu ini adalah artinya 3,5 tahun ya Bapak Ibu, 3,5 tahun. Kalau di ayat lain ini disampaikan di firman Tuhan ada dikatakan 3,5 tahun, ini sama ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 42 bulan, ya, nanti ada ayatnya. Terus ada yang mengatakan apa? 1.260 hari. Itu sama juga 3,5 tahun. Coba Bapak Ibu baca dan ayatnya Bapak Ibu cari aja di aplikasi Alkitab, itu muncul semua nanti ya. Ya Bapak Ibu, ya susah. Jadi seperti itu. Ini janji Tuhan ya. Jadi selama 3,5 tahun ya, itu gereja Tuhan disingkirkan, yaitu orang-orang yang sudah dipulihkan tadi disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Dan Antikris juga sama, 3,5 tahun juga merajalela di bumi. Ya. Kita lihat lagi di 2 Tesalonika 2 ayat 7. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai. Nah, kedurhakaannya adalah Antikris. Kedurhakaan telah mulai bekerja. Udah mulai bekerja ya, tapi belum nyata ya Bapak Ibu. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, Bapak Ibu, masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa ini orang percaya ini kekuatannya ya. Dikatakan bahwa Antikris itu ya, atau penyiksaan itu belum akan terjadi secara nyata sebelum orang percaya itu disingkirkan. Oh, luar biasa ya. Kekuatannya luar biasa orang percaya itu ya. Ya. Jadi tidak akan terjadi ya, dikatakan seperti ini tadi. Ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi gereja Tuhan akan disingkirkan sebelum Antikris datang ya Bapak Ibu, sebelum Antikris datang. Wahyu 12 ayat 6 ya, tentang penyingkiran gereja. Wahyu 12 ayat 6 dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun. Sekali lagi, perempuan adalah gereja Tuhan. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia, orang percaya itu, dipelihara di situ 1.260 hari lamanya, 3,5 tahun. Sama Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada ayatnya ya tentang penyingkiran gereja itu. Saya sudah cukup ya mengenai penyingkiran gereja itu benar-benar akan terjadi nanti ya, setelah gereja Tuhan dipulihkan. Jadi sebelum pulih itu penyingkiran gereja belum ya. Kalau belum pulihkan, nah siapa mau disingkirkan? Ya nggak layak ya. Nggak layak Bapak Ibu ya, nggak layak. Nah, kita lanjut aja ke apa tadi? Penyiksaan Antikris datang. Ya,
Antikris datang ya, Bapak Ibu. Jadi bersamaan setelah gereja Tuhan disingkirkan, maka terjadilah antikris merajalela ya. Antikris merajalela di bumi ini selama 3 tahun setengah atau 1 masa, 2 masa dan setengah masa atau 42 bulan lamanya. Sama ya Bapak Ibu. Atau juga 1 masa, 2 masa, setengah masa atau 1260 hari. Ya. Jadi karena firman Tuhan disebut seperti itu ya. Tapi sama artinya yaitu 30 tahun setengah. Iya. Penyiksaan atau antikris. Nah ini yang membuat orang percaya tentu akan memperhatikan ini ya. Wahyu 11 ayat 1 dan selanjutnya dikatakan Wahyu 11 ayat 1 mulai, kemudian diberitakanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Sama 3 tahun setengah. Ini antikris merajalela. Ya Bapak Ibu. Nah ini di Wahyu pasal 11 ini jelas di situ. Dan ternyata ukurlah bait Allah ya. Seperti kita tahu kemah suci perjanjian lama itu ya Bapak Ibu, kemah suci ada 3 bagian, di pelataran dan ruang kudus dan ruang maha kudus ya Bapak Ibu. Nah di pelataran yang pelataran jangan diukur ya Bapak Ibu, dikatakan jangan diukur, dikatakan ya, karena memang belum terukur ya. Yang di halaman itu namanya di halaman ya. Tapi di ruang kudus dan ruang maha kudus tidak bisa diukur karena sudah apa? Sudah terukur, sudah memenuhi standar lah, katakan demikian. Jadi tidak usah diukur. Ya. Yang diukur adalah di halaman di pelataran. Karena dikatakan apa? Akan diserahkan pada bangsa-bangsa lain, ya. Karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Oh. Nah, kita tahu Bapak Ibu itu yang di pelataran tadi itu ya bisa dikatakan bahwa di situ adalah orang percaya yang tidak sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Ya, dikatakan di situ bukan ibadahnya kepada mengasihi Tuhannya bukan dengan segenap hati, bukan segenap jiwa, mungkin juga segenap tubuh kali ya. Jadi yang di luar aja mungkin ya, segenap tubuh mungkin ya. Kan dia beribadah di sana, memang beribadah dia, tapi belum dengan segenap jiwa, belum segenap roh, ya Bapak Ibu. Karena belum terukur, makanya di situ jangan diukur karena nggak musyarat sudah. Ya, jadi orang Kristen tubuh ya, dikatakan seperti itu, yang kelihatan yang dari luar ya. Ya, yang di luar, lain yang di ruang suci dan ruang maha suci ya, di situ udah memenuhi standar ya. Ya, itu yang akan disingkirkan ya. Tapi yang Kristen tubuh tadi yang di halaman tadi itu yang akan diserahkan pada bangsa-bangsa lain ya, akan diinjak-injak selama 3 tahun setengah ya. Jelas Bapak Ibu nyambung ya dengan ayat sebelumnya. Ya, puji Tuhan. Jadi itu antikris akan merajalela selama 3 tahun setengah. Nah dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 18 mulai 1 Yohanes 2 ayat 18 mulai dikatakan seperti ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya perhatikan Bapak Ibu, waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan begitu jelas. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, ya. Mungkin hanya segenap tubuh mereka mungkin beribadah kepada Tuhan, ya. Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya. Jadi tidak semua sungguh-sungguh, ya, Mama. Itu dikatakan firman Allah. Iya, puji Tuhan. Lanjut aja. Bagaimana gambaran antikristus ya Bapak Ibu ya? Iya. Saya bacakan supaya cepat ya. Wahyu 13. Ya, Wahyu 13 ayat 3 mulai ya. Judulnya di situ adalah binatang yang keluar dari laut. Iya. Di dalam firman Allah kalau sesuatu ya ada kuasa-kuasa yang keluar nih dari bawah, ada yang dari laut, dari bumi, itu dipastikan bahwa itu adalah kuasa-kuasa kegelapan ya, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat ya. Kalau dari Allah ya, dari terang itu selalu dari apa? Dari atas ya, dari atas. Jadi itu bisa membedakan ya Bapak Ibu. Nah ini dikatakan judulnya adalah binatang yang keluar dari laut. Ya, nanti ada yang dari bumi ya. Wahyu 13 ayat 3 mulai, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Ya. Karena lukanya membahayakan tapi menjadi sembuh, dikatakan seluruh dunia. Ini dunia dikatakan ya, bukan seluruh Wamure, bukan ya. Bukan seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Ya, dunia mengikut binatang itu, ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Ya. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, ya, 3,5 tahun juga. Ini antikris ya. Luar biasa ini ya. Ini dunia udah mengikuti mereka ya, Bapak Ibu dikatakan tadi. Ya, jadi tolong Bapak Ibu menyimaknya. Soalnya ini banyak yang disampaikan, jadi saya usaha untuk cepat. Ayat 6 katakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Nah ini antikris ini ya Bapak Ibu seperti itu. Menghujat namanya, nama Tuhan maksudnya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dia juga punya kuasa, punya mujizat, tapi mujizat palsu ya. Memang mujizat tapi mujizat palsu, artinya mujizat bukan dari Tuhan ya. 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya Bapak Ibu, semua yang diam di atas muka bumi akan menyembahnya, kecuali orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh tidak menyembahnya. Jadi katakan semua yang diam di bumi menyembahnya. Ini luar biasa ini, udah mengikut mereka ya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan ya. Jadi yang tidak ada di dalam kitab kehidupan, maka dia itu akan menyembah dia ya, dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Bapak Ibu, kita punya telinga mendengarkan nubuatan firman Tuhan ini ya. Jadi seperti itu gambaran daripada antikris ya. Masih lanjut satu lagi. Nah ini judulnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Tadi dari dalam laut,
sekarang dari dalam bumi. Itu yang menggambarkan adalah kuasa kegelapan. Ya Bapak Ibu, Wahyu 13 ayat 11 mulai. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, semua menyembah binatang itu. Ternyata binatang ada dua ya, gambaran binatang ada dua ini. Semua menyembah mereka. Ya, Bapak Ibu dikatakan di sini. Dan ia, ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Iya. Jadi bukannya Tuhan, ini rupanya antikris ini juga itu kan kuasa iblis ya Bapak Ibu. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyisakan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Mereka yang diam di bumi semua ngikuti mereka. Aduh, bagaimana ini? Ya, begitu parahnya Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan ini si pendurhaka ini atau antikris ini dikatakan juga pemurtad ya. Jadi pemurtatan itu sama juga di pendurhaka. Jadi akan terjadi pemurtatan besar ya di antikris itu. Banyak semua yang maksudnya di luar orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut dia, menyembah dia. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang telah hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Kuasa memberikan nyawa Bapak Ibu kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Semua yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, termasuk juga orang Kristen. Nanti akan lanjut, nanti ada penjelasannya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, Bapak Ibu, coba perhatikan ini, ya, mulai dekat, ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 atau 666 ya. Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu sekalian? Itulah gambaran antikris di akhir zaman ini. Dia punya kuasa ya, mujizatnya wah dahsyat ya. Bahkan bisa beri nyawa. Karena ini adalah kuasa iblis ya Bapak Ibu ya. Antikris ada kuasa iblis ya. Nah, itu gambaran antikris yang akan datang ya. Antikris yang akan datang seperti itu. Kalau Bapak Ibu menyimak tadi, dikatakan di sana adalah semua orang akan menyembah dia, menyembah patungnya ya. Semua orang ya, di luar orang percaya yang sungguh-sungguh. Tapi begini ya, semua orang mengikuti dia, menyembah dia, artinya dia menerima apa? Menerima tanda di dahi dan tangannya, ya. Jadi ikuti antikris, ya. Terus yang tidak percaya, yang tidak mengikuti antikris, artinya orang beriman yang masih bertahan, ya. Dia akhirnya juga dibunuh, dipenggal kepalanya, ya. Itu bagi orang Kristen yang tidak ikut disingkirkan, ya. Nanti akan dibaca lagi ayatnya.
Jadi tadi kan ada penyingkiran gereja, tapi yang ketinggalan ini, ya. Dikatakan tadi bahwa orang percaya yang tidak ikut disingkirkan akan ketinggalan, akan mengalami antikris. Tapi yang penyingkiran gereja tadi dua aman, jauh dari ular, ya. Dikatakan terpelihara di sana oleh Tuhan. Dikatakan yang disingkirkan. Tapi yang ketinggalan itu harus dengan darahnya sendiri, bahkan dibunuh. Ya, tapi ingat bahwa dibunuh nanti akan dibangkitkan. Bahkan dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di akhir zaman nanti, yaitu di 1000 tahun damai. Itu luar biasa kalau itu. Ya, jadi ada dua, ikut disingkirkan, itu artinya gereja yang dipulihkan, atau kita akan ketinggalan. Ya, karena kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, risikonya melawan antikris. Dan akhirnya akan dibunuh, dikatakan tadi. Ya, sudah dibaca tadi. Iya. Jadi namanya ialah apa? 666. Ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, itu gambaran antikris ya. Penyiksaan yang dahsyat ya. Itu akan terjadi dalam dunia ini selama 3 tahun setengah. Jadi yang disingkirkan juga 3 tahun setengah, antikris juga 3 tahun setengah. Jadi klop ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita akan lanjut aja sekarang mengenai pengangkatan ya, atau rapture ya Bapak Ibu. Ini yang sering kita dengar ya, hamba Tuhan mengatakan seperti itu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Jadi Bapak Ibu, pembacaan tadi menjelaskan kepada kita bahwa semua orang dibunuhnya ya. Semua orang dibunuhnya. Antikris, nabi palsu dibunuhnya. Ya, tapi iblis belum ya, iblis belum. Itu di antikris itu. Nah, di situ juga ada namanya kebangkitan pertama ya, dalam pengangkatan nanti. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang kita masuk di dalam pengangkatan ya. Pengangkatan gereja. 1 Tesalonika 4 ya, ayat 15 mulai. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, puji Tuhan. Jadi jelas di sini Tuhan sendiri akan turun dari surga ya, Bapak Ibu. Nah, kita sudah baca tadi bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan, maksudnya yang percaya Yesus, itu dibangkitkan. Ya. Orang-orang yang beriman itu dibangkitkan. Itu artinya semua orang percaya ya, mulai dari perjanjian lama juga ya, yang sudah percaya sama Yesus ya, yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, itu yang akan dibangkitkan ya Bapak Ibu, yang akan dibangkitkan. Dan jadi orang percaya, orang beriman itu yang akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, dan juga orang-orang yang masih hidup, ya dikatakan tadi, orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan pada kali kedua, dia akan diangkat, ya. Jadi ada kebangkitan, ada pengangkatan, ya, ya pengangkatan. Nah, pengangkatan ini adalah dari mana Bapak Ibu? Bukan dari bumi ini. Maksudnya bukan dari orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, tapi orang-orang yang sudah dipulihkan tadi itu diangkat. Bahkan dikatakan diubahkan sekejap mata, ya, hanya sekejap aja,
dipulihkan ya, diubahkan hidupnya sehingga menjadi tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, itu janji Tuhan. Jadi yang terjadi dalam kedatangan Tuhan pada kali kedua itu banyak hal yang akan terjadi, yaitu orang percaya, orang yang beriman akan dibangkitkan. Iya, itu luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya tubuhnya akan dibangkitkan, ya Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu tanya, loh bagaimana kalau yang matinya tidak mati wajar ya? Yang matinya dibakar atau matinya dipotong-potong, ya, dimutilasi, ya. Yang artinya matinya bukan dikubur, bukan dikubur kan ngumpul ya. Bagaimana akan dibangkitkan tubuhnya? Ya. Kalau manusia ya nggak bisa mengatakan, nggak bisa menjawab itu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil ya. Itu janji Tuhan. Ya. Kita masih ingat tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 24 bahwa kita akan dipulihkan toh. Yang dipulihkan apa Bapak Ibu? Roh, jiwa dan tubuh. Iya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tanya loh, kan yang tubuh kan kalau mati kan sudah jadi tanah. Ya memang ya jadi tanah ya. Ya. Jadi jiwanya itu tergantung ya mau hidup kekal atau binasa kekal ya, itu kemana jiwanya. Tapi rohnya jelas roh itu kan dari Tuhan ya, kembali kepada Tuhan. Tapi tubuhnya kan menjadi tanah kembali karena mereka dibikin dari tanah. Ya, sepertinya nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang apa? Akan disempurnakan roh, jiwa dan tubuh kita yang luar biasa ya. Nanti kita lihat ayatnya ya bahwa Tuhan tuh menyelamatkan kita tidak hanya roh saja, tidak hanya jiwa saja, tapi juga tubuh kita ya. Padahal tubuh ini kan tubuh itu kelihatan, ada tubuh itu kan tidak bisa mewarisi surga ya. Tapi yang dikatakan akan diubahkan ya. Jadi tubuh kita akan diubahkan, artinya tubuh kemuliaan ya Bapak Ibu. Artinya seperti itu ya. Itu di pengangkatan ya, di kebangkitan yang pertama ya, artinya itu adalah diubahkan sekejap mata ya. Baik yang pengangkatan, yang dari penyingkiran gereja tadi, yang di padang gurun, dan juga orang-orang yang sudah mati, ya, sudah mati selama ini dibangkitkan, ya, dan tubuh kemuliaan, ya Bapak Ibu, bukan tubuh yang fana ya. Nanti ada ayatnya. Iya. Tadi dikatakan. Di mana tadi ya? Di dalam 1 Tesalonika 4 ya tadi. Atau saya lihat di dalam, saya bacakan lagi, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi yang meninggal dulu diubahkan, setelah itu baru orang percaya yang di padang gurun tadi diangkat menyongsong Tuhan di angkasa sama-sama, ya sama-sama ke sana. Tapi prosesnya yang mati dulu dibangkitkan. Setelah itu menusul orang yang sudah dipulihkan tadi, yang disingkirkan tadi, menyongsong Tuhan di angkasa. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini yang terakhir kali ini sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun, ya. Tuhan sendiri akan turun. Ini kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu. Sekali lagi, akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Iya. Jadi dalam keadaan Tuhan panggilan kedua itu banyak yang mengikuti ya, banyak peristiwa yang terjadi ya. Ya. Jadi di sana itu ada pengangkatan, ada kebangkitan, seperti itu ya. Wahyu 19
Iya, Wahyu 19 ayat 20 mulai. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Perhatikan Bapak Ibu, jadi ini antikris ya. Dikatakan di sini, dan orang-orang yang mengikuti antikris ya, dikatakan menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala oleh belerang. Ya Bapak Ibu, dijelaskan di sana bahwa dalam kedatangan Tuhan bakal yang kedua itu dikatakan di sini bahwa antikris dengan nabi-nabi palsu akan dihancurkan, akan dilemparkan ke lautan api, dikatakan ya. Jadi di dalam kedatangan Tuhan bakal yang kedua itu tidak ada yang hidup ya. Tidak ada yang hidup, semua mati ya oleh pedang. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang sudah dibaca ya. Baik yang menyembah patungnya, menyembah yang 5666 itu kan akan menimbulkan murka Allah itu ya, jelas itu ya, sudah jelas. Itu nggak akan selamat. Dan lagi jika orang yang bertahan, artinya tidak disingkirkan tadi. Jadi mereka melawan antikris. Dia juga dibunuh, ya dipotong kepalanya, ya. Tapi Tuhan berjanji dia akan dibangkitkan, ya. Dia akan dibangkitkan. Nanti ada ayatnya, ya. Dan semua orang lain dibunuh, ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Ya, Bapak Ibu jelas sekali. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi semua orang dibunuh, ya. Semua antikris, nabi-nabi palsu juga di situ dilenyapkan, ya. 2 Tesalonika 2 ya, jadi ini yang mendukung ya, firman yang mendukung ya, tidak hanya 1 ayat 8, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka ya, ini istilah si pendurhaka itu adalah antikris atau pemurtad ya. Ya, pendurhaka, pemurtad, antikris ya, atau penyiksa baru akan menyatakan dirinya ya. Sekali lagi, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, ini kata firman bahwa semua akan dilenyapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ini ya, dikatakan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, yaitu pada kedatangan Tuhan Yesus itu banyak yang mengikutinya, banyak peristiwa yang terjadi ya. Jadi semua mati ya, Bapak Ibu. Iya. Tadi dikatakan bahwa kebangkitan ya, kebangkitan orang percaya. Jadi ternyata semua orang yang sudah mati itu dibangkitkan, baik orang percaya maupun tidak percaya. Semua orang ya, semua orang itu akan dibangkitkan kalau sudah mati ya. Saya cari dulu ayatnya. Iya. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Ya. Semua orang mati akan mengalami kebangkitan. Yang sudah percaya Yesus, kebangkitan pada kali yang pertama. Tapi yang tidak percaya dia akan dibangkitkan setelah 1000 tahun damai. Nanti akan lihat ayatnya. Semua dibangkitkan, hanya waktunya yang berbeda. Jadi semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar, semua akan dibangkitkan. Lanjut saja, banyak ayat yang menopang supaya lebih percaya lagi, lebih mantap ya. Sesungguhnya aku, 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, tadi diubah
dalam tubuh kemuliaan. Ya, makanya bersyukur pada Tuhan, tubuh kita ini ternyata juga masuk dalam kekekalan juga ya. Ya, jadi memang waktu mati jadi tanah ya, tapi ini janji Tuhan. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 4 itu benar-benar terjadi. Jadi tidak hanya roh, tidak hanya jiwa, tapi tubuh kita juga akan disempurnakan ya, janji Tuhan pada kedatangan Tuhan pada kali kedua. Ayat 52, dalam sekejap mata, diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, karena setelah ada kebangkitan itu, setelah ada pengangkatan itu semua diubahkan dalam keadaan yang baru, dalam tubuh kemuliaan ya Bapak Ibu. Karena kalau dalam tubuh yang lama tentu nggak bisa ya, nggak bisa masuk dalam keselamatan, tidak bisa masuk dalam kekekalan ya. Hanya tubuh yang sudah diubahkan. Ayat 53 juga perhatikan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, itu artinya diubahkan tadi itu. Kalau nggak diubahkan dalam keadaan tubuh yang lama nggak bisa ya Bapak Ibu, tidak bisa. Karena diubahkan jadi bisa ya, bisa masuk dalam kekekalan. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang bertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Artinya maut itu bagi orang percaya nggak berlaku, gitu artinya begitu ya. Dan ternyata tubuh kita juga akan diselamatkan ya Bapak Ibu, artinya. Jadi maut tidak berlaku bagi orang percaya yang sungguh-sungguh, karena roh, jiwa dan tubuh kita akan diselamatkan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 24. Iya. Wahyu 19:20, ini panjang Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kan tinggal merespon ya. Duduk diam tapi merespon, itu yang paling penting. Tapi saya sudah 1 minggu ini menyiapkan ini, mencari-cari ayat untuk mendukung pelayanan pada malam hari ini. Ya, dan saya rasa Bapak Ibu lebih kuat daripada saya. Jadi saya yakin Bapak Ibu merespon sampai akhir ya, sampai akhir. Karena dan Bapak Ibu masih produktif ya. Dan lagi sekali lagi Alar Kudus kan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau secara manusia saya tentunya juga nggak sanggup ya. Tapi semua kembali karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu mari perhatikan lagi Wahyu 19 ayat 20 dan seterusnya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ya, ini antikris ya Bapak Ibu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jelas sekali Bapak Ibu bahwa mereka antikris, nabi-nabi palsu dihancurkan, dimusnahkan ya Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Iya. Jadi sekali lagi, kedatangan Tuhan itu banyak peristiwa yang terjadi ya, termasuk juga ini adalah sebelum 1000 tahun damai itu iblis di rantai ya Bapak Ibu, ini ayatnya. Ini ayatnya. Jadi banyak ikuti
Banyak peristiwa yang terjadi waktu kedatangan Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya Bapak Ibu, kalau tadi waktu sebelumnya Antikris sama Nabi palsu sudah dihancurkan, dimusnahkan. Tapi iblis ini baru dirantai ya Bapak Ibu. Kapan dirantainya? Pada awal 1000 tahun damai. Sehingga 1000 tahun damai itu tidak akan mengalami kesusahan ya, karena iblis juga nggak ada ya, karena dirantai tadi ya, semua ada sukacita ya di 1000 tahun damai. Namanya juga 1000 tahun damai ya, semua akan damai. Iya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, puji Tuhan, dalam 1000 tahun tadi dikatakan apa? Bahwa di situ melihat apa? Kepala-kepala dipenggal ya. Dipenggal kepalanya itu adalah dikatakan tadi itu yang ada di halaman tadi ya, yang diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk disiksa. Yaitu ada orang percaya yang ketinggalan, tapi yang luar biasa, dia bisa bertahan, dia mati, dibunuh oleh Antikris, tapi dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, jadi syarat kebangkitan itu mestinya manusia sudah mati semua, ya. Ya, kalau masih ada yang hidup, ya bagaimana? Ya. Kecuali yang pengangkatan memang dia tidak mati kan disingkirkan ke padang gurun. Tapi yang lain mati, Bapak Ibu ya, yang lain mati, termasuk juga orang percaya tadi yang bertahan menghadapi Antikris, dia mati, dipenggal kepalanya. Tapi Tuhan bangkitkan, tadi dikatakan Tuhan bangkitkan dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu luar biasa ya, akan memerintah bersama Tuhan selama 1000 tahun damai, itu kan luar biasa. Ya, jangan menganggap remeh ya yang ketinggalan, ya Bapak Ibu. Ternyata ada yang bertahan sampai pada akhirnya sehingga mereka diselamatkan. Selama 1000 tahun damai dia memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 20 ayat 7 dan 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, di situ iblis juga akhirnya dilemparkan ke lautan api ya Bapak Ibu. Ya, luar biasa ini ya. Nah, tadi iblis dilantai 1000 tahun damai, 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Setelah itu dilepaskan sekejap ya, sesaat. Dia merajalela, hanya sesaat aja udah merajalela Bapak Ibu, mempengaruhi orang-orang ya. Dia menguasai ya. Dikatakan di sini dia memerangi orang-orang kudus ya. Yaitu di mana? Di Gog dan Magog ini terjadi peperangan besar ya.
Bahkan dia banyaknya seperti pasir di laut, ya. Dan mereka mengepung tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi lihat, tetapi dari langit turunlah api, ya, dari Tuhan itu menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu. Jadi jelas ini semua udah masuk ke dalam lautan api, termasuk iblis paling belakangan. Nah, Wahyu 20 nih hampir habis Bapak Ibu. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian yang kedua, Bapak Ibu. Jadi ada kematian dua kali. Pertama itu mati secara fisik tadi, ya orang pada mati semua. Yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini bicara orang yang tidak percaya sama Tuhan. Akhirnya dia dibangkitkan. Tadi dibangkitkan bukan sebelum waktu Tuhan Yesus datang, tapi setelah 1000 tahun damai dia dibangkitkan untuk dia apa? Dihakimi, untuk mengalami kengerian. Jadi orang yang nggak percaya seperti itu Bapak Ibu, luar biasa ya. Itu Tuhan itu memang dia kasih tapi juga adil ya Bapak Ibu. Dia adil ya. Dia adil. Jadi jelas di sini Bapak Ibu bahwa semua di akhir zaman ini habis ya. Selain yang ada di 1000 tahun damai itu, yaitu orang-orang yang disingkirkan tadi, ditambah lagi orang yang dibangkitkan yang pertama, ya, termasuk yang di kepalanya di Antikris itu. Dia kan dibangkitkan menjadi dia memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Wah, luar biasa. Dan setelah itu sudah 1000 tahun damai itu terakhir adalah iblis. Tadi jelas iblis juga masuk dalam kebinasaan. Ya, jadi jelas itu yang ada cuma itu ya. Orang percaya yang sungguh-sungguh, ya, orang percaya yang bertahan di Antikris tadi itu meminta bersama-sama dengan Tuhan. Nah, luar biasa. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya, ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir. Kebanggaan Rasul Paulus, ya Rasul Paulus, ya kita lihat Bapak Ibu begitu bangga dia ya sebagai bapak rohani ya bagi banyak orang, kan dia itu kan sebagai rasul ya, sebagai penginjil ya, sebagai pengajar juga. Ada 3 ya Bapak Ibu. Dia itu nah, apa yang dikatakan? 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Semua damai dan sukacita ini karena kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Itu pernyataan dari Rasul Paulus. Ya, tidak hanya Rasul Paulus, terlebih Tuhan ya Bapak Ibu. Itu luar biasa ya. Ya. Dan kita semua orang percaya hamba Tuhan ya. Kalau mendengar seperti ini, aduh, akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera ya Bapak Ibu. Karena orang percaya bisa bertahan sampai ke akhir ya Bapak Ibu. Ya, ini kata Rasul Paulus, sungguh dia bangga karena kamu ya, bangga karena kamu sehingga kami bertahan setia dalam pengiringan. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, itulah Bapak Ibu. Memang panjang Bapak Ibu ya, saya bilang tadi. Itulah kembali Bapak Ibu, kita sudah merespon firman Tuhan ini. Yakinlah Bapak Ibu, ini yang disampaikan adalah firman Tuhan, bukan kata-kata kami yang menyampaikan. Dan kalau kita benar-benar merespon, artinya merespon itu seperti gambarnya seperti Rasul Paulus tadi ya, bekerja keras, bekerja lebih keras dari yang lain. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Itu artinya merespon seperti itu Bapak Ibu ya. Luar biasa. Jadi kalau sudah seperti itu, yakinlah karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu, ya, baik kemauan maupun pekerjaan,
menurut kuasanya, menurut kelelaannya. Ya, semua akan jadi. Karena yang mengatakan adalah firman Tuhan, yang mengatakan adalah hukum yang sempurna. Ya, Yakobus 1:25, hukum yang sempurna. Ya, sedang hukum yang dunia ini aja, kalau udah bilang kamu tidak bersalah itu akan sah ya. Walaupun kita bersalah ya, kalau dibilang kamu tidak bersalah, lepas dari hukumannya. Apalagi yang mengatakan ini hukum yang sempurna, Bapak Ibu, itu pasti jadi ya. Waktu kita akan ada dalam prosesnya, kita ada dalam rencananya ya, sehingga itu akan terjadi, kita akan maju terus menuju pada kesempurnaan yang Tuhan janjikan, sehingga pada kali kedua kedatangan Tuhan dalam rangka penyingkiran kita ada di sana ya, Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah sampaikan saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.